Mundurnya Joe Biden dari kontestasi pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 tak hanya berdampak di dalam negeri saja, namun efeknya juga dirasakan hingga luar negeri, terutama terhadap sekutu-sekutu negeri Paman Sam. Salah satu sekutu AS yang kemungkinan akan sangat terdampak dari mundurnya Biden adalah Israel. Sebab Biden terkenal sangat royal terhadap Israel, utamanya dalam perang Israel-Hamas yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sehingga sudah barang pasti ganti presiden tentu bakal ganti kebijakan. Di lain sisi, Donald Trump sedang di atas awan, lantaran disebut mendapat empati dari insiden penembakan. Ditambah dengan mundurnya Biden, apakah Partai Demokrat mampu memunculkan sosok yang lebih hebat dari Biden? Lalu memangnya bagaimana jika AS dipimpin Donald Trump? Apakah Washington akan tetap royal ke Israel? Mari kita bahas. Mundurnya Joe Biden dari Pilpres AS 2024 memunculkan ketidakpastian politik besar bagi Israel. Apalagi Israel sedang dalam kondisi terjepit dari berbagai sisi. Mereka dalam tekanan untuk mewujudkan gencatan senjata, sesuatu yang sangat sulit diterima bagi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Lalu Israel juga diambang eskalasi perang ke Lebanon dan Yaman yang tentu membutuhkan banyak logistik. Melihat itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memutuskan untuk pergi ke Washington pada Senin 22 Juli 2024. Netanyahu menjelaskan di sana ia akan berpidato di hadapan Kongres. Tujuannya agar Kongres sepakat untuk tetap memberikan dukungan ke Israel siapapun nanti presiden yang terpilih. Selain itu, ia juga ingin memastikan kesetiaan Israel sebagai sekutu strategis AS di Timur Tengah. I'm leaving this morning on a very important trip to the United States at a time when Israel is fighting on 7 fronts and when there's great political uncertainty in Washington. I will address for the 4th time both houses of Congress as the Prime Minister of Israel. I will seek to anchor the bipartisan support that is so important for Israel. And I will tell my friends on both sides of the aisle that regardless who the American people choose as their next president, Israel remains America's indispensable and strong ally in the Middle East. Selain berpidato di depan Kongres, Netanyahu juga dijadwalkan bertemu dengan Joe Biden. Seorang pejabat AS mengonfirmasi kalau pertemuan itu akan dilakukan pada Minggu 28 Juli 2024 di Gedung Putih. Namun waktu ini belum pasti, sebab Biden masih dalam masa pemulihan dari penyakit COVID-19 yang dideritanya. PM Israel itu membocorkan dalam pertemuan tersebut ia akan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan Biden ke Israel. Ia juga memastikan kalau Amerika Serikat dan Israel akan terus bersatu sampai selamanya. I plan to see President Biden, whom I've known for over 40 years. This will be an opportunity to thank him for the things he did for Israel in the war and during his long and distinguished career in public service as senator, as vice president, and as president. It will also be an opportunity to discuss with him how to advance in the critical months ahead the goals that are important for both our countries. Achieving the release of all our hostages, defeating Hamas, confronting the terror axis of Iran and its proxies, and ensuring that all Israel citizens return safely to their homes in the north and in the south. In this time of war and uncertainty, it's important that Israel's enemies know that America and Israel stand together today, tomorrow, and always. Selain bertemu Kongres dan Biden, Netanyahu juga akan bertemu dengan Wakil Presiden Kamala Harris yang menjadi pengganti Biden di Pilpres AS 2024. Khawatirnya Netanyahu kalau ditinggal Biden menimbulkan pertanyaan, apakah Israel tidak akan mendapat benefit yang sama jikalau dipimpin Trump? Bukankah Trump juga terkenal sebagai presiden yang pro-Israel? Nah, untuk tahu hal ini kita perlu mundur ke masa saat Donald Trump masih menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017 hingga 2021. Dikutip dari The Guardian,
Seorang analis Aaron David Miller menjelaskan, Donald Trump terkenal dengan kebijakan luar negerinya yang kacau, transaksional, dan oportunistik. Meskipun sebenarnya kebijakan Trump juga pro-Israel, bahkan lebih ekstrim daripada yang dilakukan Biden. Trump adalah orang yang memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang kemudian mendapat protes dari banyak pihak. Trump juga mengakui dataran tinggi Golan sebagai wilayah Israel, memangkas dana untuk UNRWA, menutup misi diplomatik Palestina di Washington, serta menyebut permukiman ilegal Israel di tepi barat sebagai sesuatu yang sah. Melihat rekam jejak ini, lantas mengapa Netanyahu begitu khawatir? Masalahnya, Trump sejak dulu terkenal sebagai sosok yang sulit ditebak. Dengan Netanyahu, ia menjalin hubungan dekat. Namun hubungan mereka memburuk karena Netanyahu sempat mengucapkan selamat kepada Biden atas kemenangannya dalam Pilpres 2020. Sementara Trump ngotot dia seharusnya menang dalam pemilihan itu dan menuduh Biden telah berbuat curang. Ia juga sempat mengkritik Netanyahu dan intelijen Israel karena gagal mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Trump juga pernah menyebut kelompok Hizbullah Lebanon sebagai kelompok yang sangat cerdas. Namun ucapan Trump itu mendapat kecaman dari sesama rekannya di Partai Republik. Trump lalu menarik ucapannya dan memastikan kalau ia mendukung Netanyahu dan Israel. Ketika kampanye, Trump juga sempat menyatakan sepakat dengan istilah Genocide Joe yang digemakan pendukungnya. Istilah itu merujuk pada tindakan Biden yang memberikan dukungan abadi bagi Israel dan menyebabkan lebih dari 34.000 warga Palestina tewas. Melihat tindakan Trump yang tidak terduga, tak mengherankan kalau Netanyahu tetap mengharapkan dukungan dari Biden atau setidaknya dari Partai Demokrat. Namun jika Donald Trump pada akhirnya kembali menang, apa langkah yang akan diambil oleh Israel? Saksikan terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.